Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divatus Abah dari kelas IF24A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompleksitas algoritma. Satu, pengertian kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma adalah ukuran efisiensi sebuah algoritma berdasarkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dua sumber daya utama yang diukur adalah satu, waktu, dan dua, ruang. Tujuannya untuk membandingkan efisiensi berbagai algoritma, bukan hanya mengukur kecepatan program di komputer tersebut. Dua, jenis kompleksitas menunjukkan berapa banyak operasi dasar yang jenis kompleksitas, yaitu ada dua. Satu, kompleksitas satu menunjukkan berapa banyak operasi dasar yang dilakukan relatif terhadap ukuran input atau N. Contoh algoritma yang menjalankan loop. Algoritma yang menjalankan loop bersarang. Yang kedua, kompleksitas ruang menunjukkan jumlah memori tambahan yang diperlukan algoritma saat berjalan. Terus yang materi ketiga, notasi kompleksitas. Notasi ini digunakan untuk menggambarkan waktu atau ruang saat ukuran input membesar. Contohnya seperti notasi 0O dalam kurung F dalam kurung N, atau biasa yang disebut dengan nama Big O notation, artinya batas atas, waktu terburuk, worst case. Notasi kedua, O dalam dalam kurung F dalam kurung N, omega notation, batas bawah, waktu terbaik, best case. Terus notasi ketiga, O dalam kurung F dalam kurung N, namanya theta notation, artinya batas rata-rata operated. Terus kita masuk yang keempat, klasifikasi kompleksitas berdasarkan pertumbuhan. Tipe kompleksitas itu ada 7 ya teman-teman. Kita langsung sebutkan namanya aja ya. 0 dalam kurung 1 itu untuk mengakses elemen array. Tingkat efisiensinya itu sangat cepat. Tipe kompleksitas 0 dalam kurung log n itu binary search. Tingkat efisiennya sangat efisien. O dalam kurung n itu linear search. Tingkat efisiennya cukup efisien. O dan log n, merge sort atau quick sort. Efisiensinya efisien untuk data besar, tapi kurang efisien untuk data kecil. O dalam kurung n kuadrat, bubble sort, selection sort, efisiensinya itu sangat lambat. Selection sort, quick sort itu bubble sort lambat doang. O dalam kurung 2n, algoritma rekursif brute force, efisiensinya sangat lambat. O dalam kurung n tanda seru permutasi brute force ekstrim lambat. Nah, tujuan kita mempelajari teori kompleksitas ini adalah menentukan yang pertama, yaitu menentukan algoritma paling efisien untuk suatu masalah. Terus yang kedua, menghemat waktu komputasi dan sumber daya.
Terus yang ketiga, mengetahui batas kemampuan komputasi atau apakah masalahnya dapat diselesaikan secara efisien. Yang keempat, menjadi dasar dalam desain dan analisis algoritma lanjutan. Terus kita lanjut ke contoh perbandingan. Di sini contoh perbandingannya itu ada 4 ya teman-teman. Ada 4 masalah, 4 algoritma, 4 kompleksitas, dan 4 catatan. Dan yang pertama kita masuk ke masalah pencarian data. Biasanya bisa diselesaikan dengan algoritma linear search. Dan kompleksitas O(n). Catatan untuk mengeceknya itu perlu dicatat ya, mengecek satu persatu. Terus kita masuk ke masalah pencarian data atau sorted. Biasanya yang digunakan itu algoritma binary search. Kompleksitas yang digunakan adalah O(log n). Dengan catatan biasanya kita harus ada data yang terurut. Terus masalah yang ketiga itu pengurutan. Biasanya untuk menyelesaikannya kita harus menggunakan algoritma bubble sort dengan kompleksitas O(n2). Dengan catatan ini kurang efisien atau tidak efisien ya teman-teman. Masalah yang keempat yaitu pengurutan. Biasa untuk menyelesaikannya dengan algoritma merge sort. Kompleksitasnya O(n log n). Dengan catatan lebih efisien untuk data besar kalau merge sort. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika kurang jelas bisa lihat YouTube, dan kurang lebihnya saya mohon maaf.